Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam surat Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Persekutuan atau komunitas yang bagaimanakah yang kita idam-idamkan? Tentu saja kita mengidam-idamkan persekutuan atau komunitas yang bersatu, rukun dan damai, bukan? Ya. Lalu apakah komunitas demikian sedang terwujud hari ini di keluarga kita sendiri, di tempat kerja kita sendiri, di gereja kita sendiri, atau di masyarakat kita? Jika Anda berkata belum terwujud, berarti persekutuan atau komunitas Anda sedang bermasalah. Apakah baik jika kita membiarkan saja persekutuan atau komunitas kita terus-menerus bermasalah? Tentu saja tidak baik. Pembiaran bukan hanya wujud ketidakpedulian, tetapi pembiaran itu juga merupakan wujud kurangnya kasih kita kepada sesama manusia. Sebenarnya kurangnya kasih kepada sesama manusia timbul dari hati yang kurang beriman, kurang setia, dan kurang taat kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, pembiaran persekutuan atau komunitas yang bermasalah menunjukkan hidup kita belum berkenan kepada Tuhan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang terpaksa tinggal bersama tanpa merasa bahagia jika mereka tidak memilih untuk bercerai. Orang tua dan anak tidak memiliki hubungan yang baik. Orang-orang yang bersaudara kandung saling membenci karena berebut warisan orang tua mereka. Bahkan lebih ironis, terjadi konflik yang berujung pada pertengkaran di antara orang-orang Kristen. Mereka sama-sama beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan, tetapi mereka saling membenci. Persekutuan atau komunitas yang bersatu, rukun dan damai tidaklah terjadi secara otomatis. Justru kita harus proaktif untuk mengatasi masalah rusaknya relasi di antara kita dengan orang-orang di dalam persekutuan atau komunitas kita. Lalu, siapakah yang seharusnya mengatasi masalah yang terjadi itu? Jawabnya adalah ya kita sendiri. Jika kita memang benar dewasa secara rohani. Orang-orang Kristen yang masih kekanak-kanakan secara rohani lebih memilih untuk memelihara di hati mereka segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan itu memilih bersikap pasif, selalu ingin dibela dan dikasihani, sehingga mereka tidak mampu berkontribusi memulihkan hubungan rusak yang di dalam kondisi tersebut mereka pun terlibat. Oleh karena mereka memelihara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah serta kejahatan, akibatnya adalah mereka sendiri tidak merasa bahagia, tidak merasa damai, dan mereka berpotensi untuk menghancurkan persekutuan atau komunitas yang mereka miliki sebelum terjadi masalah. Bagi kita, orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, karena kita memang senantiasa mempercayai dan taat melakukan firman Tuhan,
masalah yang terjadi dalam persekutuan atau komunitas harus kita akhiri secepatnya supaya terjadi pemulihan hubungan. Tidak ada satu alasan pun yang membenarkan bahwa kita patut memendam segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, serta segala kejahatan. Mengapa? Karena Tuhan Allah melalui Yesus Kristus telah mengampuni kita yang berdosa sangat banyak. Pengampunan dari Tuhan Allah atas dosa kita menjadi modal bagi kita untuk mengampuni orang yang kita nilai bersalah kepada kita. Pemulihan hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan Allah pasti berdampak sosial dalam hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Semua orang, baik beragama Kristen maupun yang bukan beragama Kristen. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, kita membuang dari hati kita segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, serta segala kejahatan. Di ayat 32. Maka kita mampu bersikap ramah dan berbelas kasih kepada semua orang di dalam keluarga kita, di tempat kerja, di gereja, dan di masyarakat kita. Dengan demikian juga kita sendiri merasa bahagia dan damai dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru ini. Kami percaya kebutuhan dan keperluan kami Tuhan curahkan sebagai bekal kami untuk menjalani hidup yang memuliakan dan melayani Tuhan. Berkatilah semua aktivitas pekerjaan kami, jadikan berhasil, sukses, dan selalu ada rezeki, penghasilan, keuntungan dari semua yang kami kerjakan. Tidak ada jeripaya kami yang sia-sia karena Tuhan memberkati, sehingga selalu ada berkat Tuhan yang boleh kami bawa di dalam keluarga kami untuk kami nikmati dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Berkatilah keluarga kami, kerabat kami, para sahabat kami, tetangga kami, sekiranya di antara mereka ada yang sedang menjalani proses pemulihan dari sakit, Tuhan tolong sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, menjadi sembuhlah mereka. Tambahkan iman untuk kami, untuk semua orang yang percaya kepadamu, supaya kami tetap teguh percaya kepadamu dan teguh berpengharapan kepada Tuhan. Lawat dan berkatilah ya Bapa anak-anak kami, generasi muda kami, sehingga hati mereka tetap berpaut kepadamu. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil. Yang masih sekolah, yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan tolong beri pekerjaan. Yang mengharapkan pasangan hidup, Tuhan karuniakan pada mereka pasangan hidup untuk membangun rumah tangga bagi kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan yang mengharapkan berkat keturunan, jadilah pada mereka berkat keturunan untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun pergumulan kami yang Tuhan izinkan, bersama Tuhan kami dapat menghadapi dan melewati semua itu. Lawat dan berkati bangsa dan negara kami ini, sehingga selalu ada kedamaian, ada kerukunan, dan mampukan kami berkontribusi besar untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima permohonan kami ini ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.